pelajaran kita pada hari ini. Suara Ana jelas? Jelas Ustazah. Oke, kita murojaah dulu. Sebenarnya melanjutkan buku yang kemarin. Ya, hamzatul wasl fil af'al. Hamzatul wasl fil af'al, yaitu hamzah wasl pada fi'il. Pada fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Ya. Mawadhi'uha, ya. Lokasi-lokasinya yaitu hamzah wasl pada fi'il itu terdapat di fi'il apa saja? Tujadu fil fi'lil madhi wal amr minal khumasi was sudasi wal amr minal madhi sulasi. Ya, ini yang ngerti bahasa Arab ya, yang pernah belajar nahwu atau shoroh. Jadi hamzah wasl pada fi'il itu terdapat pada fi'il madhi, ya, yang lampau. Kemudian terdapat pada amr. Ini amr itu adalah kata perintah. Amr yang bentuknya khumasi dan sudasi. Jadi ada tersusun dari 5 suku kata dan 6 suku kata. Dan juga amr, yaitu kata kerja yang dari asal fi'ilnya alias suku katanya dari 3 suku kata. Jadi kata kerja yang asal kata lampaunya itu bentuknya 3 suku kata. Ya, seperti ikshif. Ya, Rabbana kshif. Nah, ini ikshif ya contohnya. Ini adalah bentar ya, error. Kata kerja dari 3 suku kata. Jadi asal katanya, kata lampaunya adalah kasyafa. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bukan 4, tapi ini sebenarnya asalnya dari 3 suku kata. Cuman karena dia menunjukkan dia adalah amr, yaitu kata perintah, ada hamzah wasl sebelum. Kemudian wala tadkhulu ala, dan dia tidak masuk pada al-mudhari'. Ya, mudhari' adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Wa madhis sulasi, yaitu kata lampau yang 3 suku kata seperti fa'ala, ka fa'ila, fa'ula, nah itu nggak bisa. Dan juga semua yang berbentuk 4 suku kata yaitu wala ruba'i mutlaqan. Ya. Dan semua yang bentuknya 4 suku kata itu tidak termasuk di dalamnya ada hamzatul wasl. Sawa'un kana madhiyan au mudhari'an au amran. Baik dia bentuknya dia lampau atau dia mudhari' yang akan mendatang atau yang sedang dilakukan ataupun dia kata perintah amran. Semua yang 4 suku kata yang rubai sama sekali tidak ada yang kemasukan hamzah wasl. Contohnya al-fi'lul madhil khumasi, ya. Fi'il madhi yaitu madhi ini apa? Kata kerja lampau yang bentuknya 5 suku kata. Wantalaqa, ya. Wantalaqa. Dihitung di situ dari hamzah 1, nun 2, to 3, lam 4, qafnya 5. Nah, 5 suku kata khumasi. Intalaqa. Wantalaqa. Inqalaba. Ya. I'tada. Ishtara. Iqtaraba. Mislu qawlihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fi'il madhi as-sudasi. Kata kerja lampau yang terdiri dari 6 suku kata. Seperti nahwu, seperti istakbara. Ya, coba dihitung hamzah wasl 1, sin 2, taknya 3, kafnya 4, baknya 5, roknya 6. Sudasi 6 suku kata. Sudasi. Kemudian wastaghfar. Wastaghfar wawunya enggak masuk ya. Wawunya enggak masuk, itu dari istaghfar. Ya. Istasqa. Kemudian istata'ama. Astagfirullah. Istata'ama sama istansarukum. Ini sebenarnya banyak. Sebenarnya cuma istansoro aja. Yang ininya adalah kata ganti.
ya, istansara. Seperti pada firman Allah Ta'ala, aduh sebentar kepencet, sorry. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, contohnya di kata istakbaronya ya. Nah, itu ada hamzah wasl di fi'il madhi sudasi. Kemudian yang ketiga ya, kita murajaah lagi ini ya. Al-amr minal fi'lil madhil khumasi. Kata perintah yang mana? Kata perintahnya ini ya, kata kerjanya ini bentuknya asalnya dari fi'il madi yang khumasi ya. Asal katanya dari bentuk asal kata kerjanya ini dari kata kerja lampau yang 5 suku kata yang khumasi. Tadi kan intolako. Intolako kan madhi nih. Nah, intoliku. Nah, itu bentuknya kata kerja ya. Bagaimana cara membedakan mana madhi, mana amr itu kalian belajar bahasa Arab ya. Anda nggak akan merincikan di sini. Ya. Intolako apa sih artinya di sini? Mungkin ada yang mau tahu. Tapi macam-macam ya maknanya, Anda takut salah. Tergantung. Kemudian intahau. Kemudian ada intaziru ya. Mislu qawlihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, inṭaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Surat Al-Mursalat ayat 29. Kemudian di sini ada al-amru minal fi'lil madhi sudasi. Kata kerja, yang mana kata kerja ini dari kata kerja lampau yang sudasi, yang 6 suku kata. Nahwu seperti wastaghfir, beristighfarlah. Istahzi'u, istajirhu, ya. Mislu qawlihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, ya. Surat Taubah ayat 80. Kemudian yang terakhir ya, kelima, al-amru minal fi'il madhi sulasi. Kata kerja yang mana dia bentuknya dari kata kerja yang lampau yang bentuknya 3 suku kata. Wa'alam. Kan asalnya alima. Alima. Jadi i'lam. Idrib. Asalnya doroba. Jadi kata kerjanya idrib. Unzur dari nazoro. Jadi unzur katanya kerjanya. Melihatlah. Ukhruj. Asal katanya khoroja. Keluar menjadi keluarlah. Ukhruj. Ud'u. Asal katanya da'a. Ud'u. Izhab. Asal katanya zahaba. Pergi. Jadi pergilah. Izhab. Mislu qawlihi ta'ala. Seperti pada firman Allah Ta'ala. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Itu surat Thaha ayat 24. Kemudian kita masuk ke buku Sazornia. Sama penjelasannya, yaitu harokat hamzah wasal pada fi'il. Ya, kita masuk bagaimana kita bisa membedakan bagaimana kita cara baca hamzahnya ini sih. Kita kan cuma baru tahu, oh hamzah wasal masuk ke dalam kata kerja yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kemudian nanti kita cara bacanya gimana ketika mereka-mereka ini ada di awal kata. Nah, harokat hamzah wasal pada fi'il, yaitu kata kerja, ketika di awal kalimat dibaca berdasarkan, nah ini catatan penting, berdasarkan apa? Harokat ketiga fi'il tersebut. Harokat ketiga fi'il tersebut. Jadi gimana kita cara menentukan baca hamzah wasal pada fi'il, apakah dia dibaca kasroh, fathah, atau dhammah? Kita lihat dari harokat ketiga fi'il tersebut. Catatan, syaddah dihitung 2 huruf, ya. Syaddah itu tasydid ya. Dihitung 2 huruf. Seperti pada kata ittaqu. Huruf ketiganya adalah ta, berharokat fathah. Jadi maksudnya seperti ini.
contohnya kan ittaku ini tasdid. Jadi seakan-akan ittaku. Nah, ada dua sukun kan di sini? Nah, ada dua kemungkinan harokat pada fi'il ketika diawali dengan hamzah wasal, yaitu dhammah atau kasrah. Ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan harokat pada fi'il ketika diawali dengan hamzah wasal itu biasanya kalau nggak diawali dhammah atau kasrah. Nah, kalau ittaku tadi tuh huruf ketiganya harokatnya apa? Fathah. 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 Lah ittaq Iya, sudah kan hafal. dibilang Taknya 2. taknya itu 2. dua huruf dihitungnya. Ya enggak? Coba dipahami perkataan yang tadi. Syaddah, tasdid dihitung 2 huruf. Seperti pada kata ittaku. Maka huruf ketiganya adalah huruf ta berharokat apa? Fathah. Fathah. Salah ya. Hati-hati, jangan sampai kalian bilang kof lagi. Karena huruf ketiganya adalah ta, fathah. Ta-nya ini 2 nih. Jadi dihitung 1, 2, 3, goib. Nempel gitu. Nah, beberapa keadaan hamzah wasal pada fi'il di awal kata ini anak agak nggak enak tenggorokan, jadi kalau misalnya anak nggak kuat, anak berhenti ya, nggak apa-apa ya. Beberapa keadaan hamzah wasal pada fi'il di awal kalimat. Yang pertama, hamzah wasal itu selalu dibaca dhammah di awal kata jika huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat dhammah asli. Lah maksudnya apa? Ya ada dhammah yang palsu. Gimana kita tahu? Belajar bahasa Arab ya. Ketika huruf ketiganya adalah dhammah asli. Contohnya pada fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Kata kerja lampau. Ini lengkap ya. Sakit gigi, sakit tenggorokan, sariawan. Ya. Kemudian contohnya ustuhfizu. Ya, perhatikan. Kenapa dibacanya u? Karena kenapa hamzah wasalnya dibaca dhammah? Karena Huruf ketiganya Ketiganya berharokat dhammah. taknya nih dhammah nih. Tak pada huruf ketiga berharokat dhammah sehingga hamzah wasal tersebut dibaca dhammah. Hal yang perlu diingat adalah qari hanya membaca hamzah wasal ketika di akhir kalimat. Benar nggak? Hah? Benar nggak? di awal kalimat, Ustazah. Ya, di Di awal awal kalimat. Ana cuma mau tahu Antuna fokus atau enggak nih? Ya, di awal kalimat. Jika qari melanjutkan bacaan hamzah wasal, maka jika qari melanjutkan bacaan yaitu wasal dengan kata sebelumnya, maka qari membaca hamzah wasal, betul? Tidak. Salah. 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 Tapi qari nggak baca hamzah wasalnya ya. Nah, seperti ini, gimana nih? Ini kan nyambung nih wasal. Wal ahbaru bimastuhfizu. Jadi nyambung nih. Hamzah wasalnya jadi nggak kebaca kalau wasal. Bimastuhfizu min kitabillah. Coba kalau kita baca satu katanya aja. Misal kita memulai dari sini. Ustuhfizu. Ustuhfizu min. Nah itu ya, begitu. Kemudian contohnya ini gimana cara bacanya? Gimana cara bacanya? Kita baca ijtusat, benar nggak? Ajtusat. Atau gimana? Yang benar? Ujtutas. Gimana hurufnya terbalik-balik gitu? Ujtusat. Iya, ujtusat. Yang mana huruf ketiganya? Huruf sa, benar? Ta. Sa. Ya. Dhammah. Ya. Kalau misalnya bersambung, maka hamzah wasal nggak dibaca.
Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatun ijtussat. Loh, kenapa Anda baca khabisatun ijtussat? Nunnya dari mana kabarnya itu? Karena ada hamzah wasal saja. Non fikih ya. Di mana? Kenapa Anda bacanya khabisatun ijtussat? Kenapa nggak Anda baca khabisat? Tanwin bertemu dengan hamzah wasal saja. Amin ya. Jadi istilahnya kalau secara tulisannya kalau di ini tin ya. Iya. Za, Khobisatin. tin. Ketemu. Nah, tinnya sukun nih. Ceritanya nunnya sukun ya di sini ya. Tin ya, satin. Kemudian ketemu Hamzah wasal. sukun juga, jim sukun juga, hamzah wasal juga nggak punya harokat, nun juganya sukun. Nah, gimana nih cara bacanya? Nggak mungkin kita baca khobisatin ujtusat, nggak mungkin kita baca seperti itu ya, nggak enak banget. Jadi akhirnya kita hilangkan sukunnya nun ini, maka kita berikan kasroh biar kita bisa baca ke sini. Jadi khobisatun ijtusat, itu ada kaidahnya nanti ya Pak. Nggak tahu di bab ini atau enggak. Itu anak ajarin aja sekarang. Kalau ketemu nanti di babnya, alhamdulillah. Ya. Khabisatun ijtussat min syauqil ardh. Kemudian di sini cara bacanya gimana nih? Abatulia, begitu? Ubtulia. Ya. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu. Begitu. Lanjut ke halaman berikutnya. Contoh lagi. Di sini ada apa? Di sini ada ayat yang terdapat fi'il amr. Oh, Anda tadi nggak baca judulnya. Agak-agak ketutup. Oh, emang nggak ada sih. Kalau ini contoh ayat yang terdapat fi'il amr, kata kerja perintah di dalamnya. Lihatlah, unzur. Unzur, karena vo-nya nih huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasl juga dia. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Kemudian ini gimana cara bacanya? Coba. Yang pertama, kata yang pertama cara bacanya adalah Uqtulu. Yang kedua, Ukhruju. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Catatan. Fi'il mudhari' dan fi'il amr pada dua kata ini, yaitu yakhruju sama ukhruj sama yaqtulu uqtul, berharokat dhammah asli pada huruf ketiganya. Begitu. Hukmul bad'an ini sama ya. Ini adalah tentang itu juga ya, tentang harokat. Hukmul bad'i biha fil af'al. Bad'i itu ketika kita ingin memulai apa? Membaca hamzah wasal pada fi'il. Wal hamzatul wasli fil af'alil qiyasiyah. Fil af'alil qiyasiyah. Apa itu af'al qiyasiyah? Di sini nggak disebutin juga ya di buku Satronia. Qiyasiyah adalah yang beraturan. Ya, kepencet lagi ya ini. Ya Allah, jempol Ana ini apakah terlalu besar? Afwan ya, sebentar. Kemudian wa hamzatul wasli fil af'alil qiyasiyah. Qiyasiyah itu artinya beraturan. Maksudnya beraturan di sini adalah jadi dia ini tersusun rapi, ya ada susunan bentuk asal katanya di kaidah sorof dan nahunya gitu. Jadi ada kaidah Arabnya itu beraturan. Kayak misalnya kharaja yakhruju, ukhruj. Jadi ada susunannya dari dia ada bentuk kaidahnya, kenapa bentuknya seperti itu, hurufnya, harokatnya begitu. Jadi beraturan. Ada kaidahnya. Jadi kan dalam bahasa Arab itu ada kata yang dia beraturan, ada bentuk asalnya seperti apa, ada perubahannya. Ada kata bahasa Arab itu yang nggak beraturan, maksudnya nggak beraturan tuh nggak ada kaidahnya gitu, nggak ada dasarnya, tapi sesuai dengan lahjah orang Arab
dialek orang Arab, maksudnya dari perkataan langsung orang Arab, jadi kita cuma bisa dengerin aja. Tapi bukan nggak bisa kita cari asalnya dari apa, bentuknya apa, nggak ada. Ada yang seperti itu. Nah, qiyas ya di sini adalah yang beraturan, jadi ada kaidahnya. Idza kana salisul fi'il madmuman dhamman laziman tabum. Jadi ini ringkas di sini. Kalau misalnya kata ketiga fi'il tersebut dhammah yang asli, maka kita dhammahkan hamzah wasalnya, wajib kita dhammahkan hamzah. Tadhummu hamzatul wasl wujuban. Jadi kita wajib hamzah wasalnya kita dhammahkan. Sawaun kana al-fi'l madiyan aw amran. Baik itu fi'ilnya madhi ya atau amr. Seperti utturra, ustuhzi'a, ud'u, ukhruj. Nahu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, ukhruj minha mad'uman madhura. Kemudian yang kedua, memulai kata kerja dengan kasrah pada hamzatul wasl. Apa tuh kalau kita bacanya kasrah hamzatul waslnya? Jika qari membaca hamzatul wasl pada fi'il dengan kasrah jika terdapat beberapa syarah berikut. Jadi ada beberapa ya. Nggak seperti dhammah. Kalau dhammah dia kalau misalnya ketiganya dhammah asli udah pasti dhammah semuanya. Kalau kasroh ini ada beberapa bentuk macam-macam. Yang pertama, jika huruf ketiga fi'il berharokat kasroh asli. Pasti itu ya. Hamzahnya juga ikut dibaca kasroh. Seperti baknya nih kasroh nih. Berarti bacanya bukan usbir. Bukan asbir ya. Ingat hamzatul wasl ini kebanyakan rata-rata dan itu diawali dengan kasroh atau dhammah ya. Jadi kalau ada yang baca asbir ini nggak tahu. Jadi isbir karena baknya kasroh huruf ketiganya. Isbir ala ma yaqulun. Kemudian di sini gimana bacanya? Ikshif. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya, seperti itu. Kita kasrohkan hamzahnya. Kemudian nih sama, ini bahasa Arabnya ya. Ini dari buku Taisir Rahman, maknanya juga sama. Idza kana salisul fi'l maftuhan aw maksuran. Oh, nanti dulu. Ini rangkuman terakhir. Kita baca yang Ustazah Ronia dulu. Jika huruf ketiga pada fi'il berharokat fathah ya akhwat. Jadi kalau misalnya hamzah wasl mau dibaca kasroh itu, kalau misalnya dia dhammah atau kasroh huruf ketiganya. Dhammah, fathah. Fathah atau kasroh. Itu dibaca kasroh hamzahnya. Nah ini lihat, huruf ta-nya huruf harokatnya apa? Huruf ketiganya nih. Fathah. Jadi bacanya bukan arotadha. Enggak, tapi irtadha. Ana mau tanya, dibaca irtadha atau irtadha? Irtabo. Tipis saja. Tipis Ustazah. Terus kalau di soal Fajr kenapa Ana kalau dengar merotan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa irji'i? Wah, Ana tanya Tebal, nih Ustazah. karena Tuna sudah membahas tentang bab tafkhim di level 1. Gimana? Tebal karena diawali dengan hamzah wasl. Nah, tebal ya, itu masuk ke dalam keadaan tafkhim akhwati ya, di murojaah lagi. Bab marotibut tafkhimnya. Bukan marotib, salah, marotib kan tingkatan. Maksudnya keadaan-keadaan tafkhim. Jadi yang benar dibaca tabo ya, catat. Dibaca lagi pelajaran level 1-nya. Ingat nih Antuna kalau udah lulus level 4, ujiannya nih ujian UAS ya, maksudnya semuanya Ana ujikan, tidak per bab lagi. Ya, tabo karena ada hamzah wasalnya. Hati-hati. Ini banyak yang lupa ini juga. Kemudian istajibu karena huruf ketiganya fathah, huruf ta-nya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Kemudian di sini Ana belum bacain tadi.
Illa manirtadha. Jadi bukan dibaca illa manirtadha, salah. Illa manirtadha mir rasul. Nanti kita belajar talaqqinya ya. Selesaikan dulu materi. Insyaallah kita lanjut ke talaqqinya. Tahajji huruf dan semuanya. Kenali dulu teorinya agar Antuna lebih mudah nanti. Kemudian di sini langsung ketiga ya. Sebentar, di Ustazoronia ada juga nih. Kita ke bahasa Indonesianya dulu. Biar Antuna juga nggak kesusahan. C, ya alias yang ke ABC yang ketiga. Yang ketiga, jika huruf ketiga pada fi'il berharakat dhammah 'aridhah. Kalau tadi lazimah. Lazimah atau asliyah itu artinya asli, tidak palsu. Kalau 'aridhah itu yang palsu. Jadi dhammahnya ini tidak asli. Kalau yang asli itu pasti diawali hamzahnya, hamzah waslnya dhammah. Tapi kalau dhammahnya di sini 'aridhah alias tidak asli, maka perhatikan 6 kata berikut ini. Karena asalnya itu bukan dhammah huruf ketiganya asalnya. Cuman karena kemasukan kata ganti jamak alias kayak kita mau memerintahkan memerintah laki-laki nih. Maksudnya kebanyakan misalnya ada orang-orang ada banyak laki-laki depan kita atau misalnya ada banyak siswa laki-laki di depan. Terus kita suruh, jalan kalian. Jalanlah kalian. Ah, itu jadi huruf ketiganya itu enggak asli harokatnya. Misalnya imshi. Asal katanya imshi. Kalau satu orang kita suruh pergilah. Imshi. Tapi kalau misalnya kita merintahkan banyak, itu jadi dhammah. Shu, jadi gitu. Nah, kita bacanya enggak umshu. Enggak. Karena apa? Karena aslinya dia imshi. Asalnya imshi. Shinnya ini aslinya kasroh. Kemudian dia dhammah karena dia mau masuk ke waw jamaah untuk menandakan dia itu untuk orang banyak ya. Jadi bagaimana kita tahu itu asli atau enggak dhammahnya dari kita belajar bahasa Arab. Makanya perlu sekali mulai dari sekarang belajar bahasa Arab. Wahai pengajar Al-Quran, pengajar tahfidz ya. Sedikit-sedikit aja. Jangan lari-lari, jangan maraton. Pelan aja, jalan santai. Yang penting pas ya. Begitu. Jadi ini aja ya imbu, iqdu, imsyu, ibnu. Nah, imsyu nih mana jelas tadi kan? Imsyu nih. Asal katanya imsyu aja. Asal katanya. Kemudian kemasan waw jamaah yaitu menandakan orang banyak. Jadinya imsyu. Nah, ini dhammah menyesuaikan. Ya, kayak kata imdu, salah. Dan Al-Quran tidak pernah dimulai dengan hamzah wasal. Ya, imdu ini karena kata yang berat sebelumnya huruf wawnya. Jadi wamdu gitu ya. Sehingga akan selalu dibaca imdu dengan hamzah wasal yang tidak terbaca. Jadi dibacanya wamdu. Di Al-Quran ya, di kata imdu ini, di Al-Quran ini nggak ada yang di awal kata, nggak ada awal kata, selalu ada waw di depannya gitu. Di sini dijelasin mau ustazah seperti itu ya, Ustazaroni ya. Nah nih, imsyu bentuk fi'il amr tersebut adalah imshi. Nah asal katanya imshi ini kecil banget ya tulisannya, kita zoom, kelihatan? Nah asal katanya imshi gitu. Dan fi'il mudhari'nya adalah yamshi. Mudhari itu adalah apa? Yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, sedang berjalan gitu ya. Dengan harokat kasroh huruf ketiganya, huruf harokat. Makanya, nah, jadi dibacanya kasroh juga hamzah wasalnya. Nah, iqdu bentuk fi'il amrnya tersebut ada iqdi. Fi'il mudhari'nya juga yaqdi dengan harokat kasroh pada huruf ketiganya. Nah, kemudian
Jika huruf tersebut berupa fi'il amr jamak, maka ada ya sakinah. Ya, Ana ulangi. Jika fi'il tersebut berupa fi'il amr jamak, maka ada ya sakinah yang diikuti oleh waw sakinah, yaitu huruf mat yang cukup berat dilafazkan. Sehingga orang Arab menghilangkan ya sakinah dalam fi'il ini dan huruf ketiganya diberi harokat dhammah palsu atau dhammah aridhah. Maksudnya gimana? Sebentar, Ana ada nempelin di sini. Ada nggak ya? Harusnya ada. Di sini Ana tambahin. Nah ini nih. Nih. Jadi gini loh perjalanan zawasolnya ya. Yang palsu tadi. Kan asalnya iqdi. Iqdi kan. Kayak gini asalnya. Asal ada ya. Kemudian untuk biar menandakan dia itu apa namanya tadi? Jamak, tambahin ya asal perjalanannya nih ya, koinnya nih ya. Tambahin ya. Terus masuk waw ja'ah. Nah, bagi Arab ini nyebutnya susah jadinya. Iqdiyu gitu. Iqdiyu susah. Susah bagi orang ini nyebutnya. Akhirnya gimana? Fadhammatil ya hatta tajanus wa fil harakah summa sulibat harakatil ya wa tuqal ila dhad faltaqa sakinal ya dhad. Jadi Udah selesai? ini Udah selesai meetingnya? kayaknya ada mikir buka bentar. Oh, udah tutup. Jadi ini ya-nya di dhammah kan asalnya. Kan ya-nya dhammah nih. Ya-nya kan dhammah. Iqdiyu. Nah, akhirnya ya-nya nih kita hilangkan. Kita sukunkan asalnya ya-nya dihilangkan, disukunkan. Jadinya dhammahnya ini dipindahin ke huruf dhad. Jadi iqdu gitu karena susah. Ini nanti belajarnya di nahwu ya. Salah di sorof, di ta'lil, tentang ta'lil ya. Jangan di sini pusing. Kayak gitu perjalanan sekilasnya untuk Antuna tahu. Gitu ceritanya kenapa bisa seperti itu. Makanya dhammahnya ini palsu. Karena asalnya dotnya ini kasro, iqdiyu. Tapi karena susah orang Arab nyebutnya, maka menghilangkan huruf yang sukun tadi, ya kan? Iqdiyu tadi. Nah, terus dhammahnya ini dipindah ke huruf dot. Jadilah dhammahnya aridhah palsu. Kemudian di sini disebutkan hanya ada 5 fi'il saja dalam Al-Qur'an yang memiliki dhammah aridhah. Ingat 5 fi'il aja. Berarti Antuna jangan pusing-pusing. Aduh gimana ya, Ana nggak bisa bahasa Arab. Berarti Ana nggak tahu yang mana aridhah, yang mana lazimah. Tenang, cuma ada 5. Berarti Antuna hafalkan nih kata-katanya. Pada kata kerja ini muncul di Al-Quran dalam bentuk yang berbeda, kata kerjanya yang sama. Jadi bentuknya beda tapi kata kerjanya sama. Maksudnya mungkin ada yang bentuknya amar, maksudnya ada yang bentuknya amarnya ini untuk laki-laki atau dan semacamnya lah ya. Contohnya itu dengan itu nih ketambah nih. Tapi masih sama-sama itu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika memulai salah satu dari fi'il ini, qari memulainya dengan kasroh, tidak dengan dhammah. Jadi ada 5. Yang pertama, ibnu. Kemudian yang ke imshu. Ketiga, iqdu. Keempat, ini gimana cara bacanya akhwat? Itu nih atau gimana? Tahu nggak? Itu nih. Kenapa jadinya itu nih? Hamzahnya kemana?
Diganti dengan huruf mat, Ustazah. Diganti dengan huruf mat karena iltiqa sakinain. Kemudian hamzah ketemu hamzah juga ya, karena Anda sudah pernah jelaskan dulu di bab apa nggak inget. Kalau misalnya orang Arab tidak biasa menyatukan dua hamzah dalam satu kata, makanya pasti ada satu hamzah yang diganti, baik itu diibdalkan, dijadikan mat, atau salah satunya diapain gitu, dikasih harokat. Nah itu satu lagi, salah lupa. Nah kalau ini jadikan mat hamzah yang keduanya. Kan ada dua hamzah nih, ada hamzah wasol sama hamzah sukun, hamzah kotok yang sukun. Maka hamzah kotok, ya hamzah kotok yang sukunnya ini kita jadikan mat, biar kita bisa bacanya. Orang Arab nggak bisa baca, merasa susah kalau baca itu nih, itu aneh, nggak terbiasa. Jadi itu nih. Kemudian yang keempat, ya lupa yang keberapa. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oh ya 6 ya. Apa ada yang sama? Tapi isinya 5 fiil, ya. Tapi ini sama itu sama itu oh sama iya, dengan ini itu ada nih, pembaca. Ustazah. Itu. Ya ini itu juga nih, itu. Ini itu juga ya. Lupa nah ini baru dibilangin sama, astagfirullah. Belum baca soalnya. Berarti ini yang kelima. Berarti ini sama ya. Ini sama-sama yang keempat. Yang kelima adalah wamdu, yang tadi dibilangin kata imdu ini di dalam Quran nggak ada yang berdiri sendiri, pasti ada sebelumnya ada wawunya, wamdu. Nah ini jelasin ternyata di sini. Ketika ketika memulai qiraah atau membaca pada kata i'ti tadi, maka dibaca itu nih, itu ketika qori memulai bacaan pada hamzah wasol. Kenapa? Gunakan kaidah mad badal yang telah dibahas sebelumnya. Yaitu ketika ada dua hamzah yang berdekatan, ya mad badal kan gitu sebenarnya ceritanya. Kayak iman. Ya, anak ya. Kayak iman. Yang kalian tahu ya nih, iman. Ya, iman. Nah, dengerin dulu yang di sininya. Ketika ada dua hamzah yang berdekatan dalam satu kata, yang pertamanya berharokat, mutaharrik, yang keduanya sakin, yaitu sukun, maka hamzah yang kedua dirubah dalam bentuk mengikuti harokat hamzah yang sama. Jadinya apa nih, waw atau ya atau alif, itu tergantung harokatnya apa dulu. Oleh karena itu, jika hamzah yang pertama harokat karoh, maka yang keduanya yang sukun dia mad gitu. Nah, kayak tadi iman, ya iman. Tadi Ana udah nulis, kenapa Ana hapus lagi? Tidak sengaja pencet. Iman, ya. Itu benar nih ada perubahan hurufnya itu dari koinnya itu. Asalnya iman. Gini ceritanya. Asalnya kemudian kan nggak mungkin. Nah, dibadalkan. Itulah mad badal, makanya disebut badal. Badal itu diganti. Apa yang digantian? Akhirnya diganti hamzah jadi ya begitu. Murojaah sedikit. Dah, kita balik mundur. Tapi kenapa layar Ana hitam? Oh, udah muncul. Kembali hitam layar Ana. Ya Allah, minta dilempar. Nah, ini yang tadi ya. Ini apa nih? Sama ya yang tadi ya. Ini dari segi dalam bahasa Arabnya di buku Taisir Rahman, atau nama menerjemahin. Idza kana salisul fi'li madmumman 'aridan. Jika huruf ketiga fi'il madmuman berharakat dhammah dhamman 'aridan dengan dhammah 'aridah yang palsu, seperti nahwu ibnu wamdu itu imsyu, qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, summa qadu ilayya wala tunziru. Nah ini iqdu juga ya, ini iqdu deh, iqdu ya. Summa qadu ilayya wala tunziru.
Fayabda'u bihamzatil wasli bil kasr. Maka hamzahnya ini dimulai dengan kasrah li'anna dhamma ghair asliyah, karena dhammahnya tidak asli. Fa aslu kalimah iqdu, maka asal kalimat iqdu adalah, contohnya adalah iqdiyu bi dhad maksurah, dengan dhad yang kasrah, ba'daha ya madmumah, dan setelah dhad itu ada ya yang dhammah. Fanaqalat dhamma ila ya, fanaqalat dhamma ila ya ila dhad takhfifan, jadi si ya yang dihilangkan, dan kemudian fasulibat harakatil ya fa asbahat sakinah. Jadi ceritanya tuh ya-nya awalnya disukunkan ya. Waltaqat bisakinain, makanya ketemu ada ya sukun sama waw sukun, maka dari itu ya-nya ini dihilangkan huruf ya-nya untuk memudahkan pengucapannya karena adanya pertemuan dua sukun. Fasarat iqdu, begitu perjalanannya. Fatuksir hamzatul wasl fil ibtida amalan bil asl. Makanya hamzah wasalnya dibaca apa? Kasroh sesuai kaidah asalnya adalah kalau misalnya huruf ketiganya kasroh maka dibaca kasroh, ya kan, dotnya asalnya kasroh ya sebenarnya, tidak aslinya tidak dhamma, begitu mengikuti kaidahnya. Lianna salisal fi'l kana aslan maksuran, karena fi'il ketiganya aslinya kasroh. Wa hadza fi kullil af'al khamsa as-sabiqah, dan ini masuk ke dalam 5 kata kerja yang disebutkan, semua kata kerja ya, semua 5 kata kerja yang disebutkan tadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya yang disebutkan. Wa yu'raf dzalika bi annaka idzan amartal fard qultu imshi, idza amarta bil musanna imshi ya. Oh ya. Nah, ini kalau misalnya seandainya kata imshu ini menjadi tunggal, maka dibaca imshi dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih maksudnya kata imshinya, imshunya tadi, kalau misalnya dia tunggal bakal kelihatan kalau shinnya ini kasroh, tidak dhamma dan lain sebagainya. Begitu. Kalau ini rangkuman ya. Kalau ini dari buku yang mana? Hudal Majid. Di sini dijelaskan tentang sama harokatil bad. Jadi harokat memulainya hamzah wasol pada fi'il. Nah, ini rangkuman kotaknya, nggak perlu dijelasin lagi ya. Idza kana salisul fi'li maksuron. Kalau misalnya huruf ketiga fi'ilnya kasroh, maka dibaca kasroh. Idrib. Nah, ini kotaknya nih, cara memahamin kotaknya ya. Kalau Antuna pengen memahamin kotaknya, ini ada tulisan kasroh, dhammah. Kasroh ini maksudnya kalau misalnya hamzah wasalnya diawalin kasroh. Nah, ini ada 3 poin. Kemudian yang kalau hamzah wasalnya dimulai dengan dhammah ada 1, yaitu kalau dhammah asli. Berarti Antuna misalnya gampang sebenarnya nentuinnya. Gimana caranya nentuin baca kata kerja itu pada hamzah wasalnya ini. Kalau seandainya selain dari huruf ketiganya itu dhammah yang asli, maka sisanya yang lainnya berarti dibaca apa? Kasroh, Ustazah. Kasroh. Sebenarnya gampang ya, nggak perlu mikir pusing-pusing. Tapi kalau di ujian bisa aja tanya, kenapa ini dibaca kasroh? Berikan alasan dan kaidahnya. Nah, kali aja ya. Jadi Antuna tetap pahami. Tapi kalau saya ketika Antuna baca Quran, nggak perlu mikir pusing-pusing. Oh, ini huruf ketiganya kasroh, berarti dibaca kasroh. Pokoknya selain dhammah aja, Antuna udah bisa nebak. Selain dhammah yang di 5 kata kerja yang tadi itu, yang imshu, ibnu, berarti itu baca kasroh semuanya begitu. Dhammah semuanya. Apa sih? Ya gitu ya kurang lebih. Udah nggak bener nih tenggorokannya, udah mulai cenut-cenut. Yang ketiga, ini selanjutnya. Oh, kalau ini disebutin rangkuman kotak dari kata kerja yang mana dia dhammahnya aridhah. Ini sebutinnya ada 5 ya. Ada 5. Cukup, nggak perlu jelasin lagi. Ini penjelasan tentang apa? Kalau Antun ada yang pengen tahu. Ini sama, penjelasan tentang kaidah tadi iqdu, tadi iqdiu, dan lain sebagainya. Nggak perlu Anda jelasin ya. Sama aja. Di sini ada faidah. Apa nih? Sebenarnya Anda baca dulu. Qala al-ulama innana idza khatabna al-mufrad laqulna iqdi bi kasri dhad wa idza khatabna al-musanna
Qulna iqdiya bi kasri dhad aidan wa hadha dalil ala anna al-asl fi dhad huwa al-kasr. Sama penjelasan yang tadi yang Ana jelaskan. Di sini ada faidah yaitu bahwasanya ulama di sini menjelaskan kalau seandainya kata iqdu ini katanya tunggal, maka kita akan menyebutnya iqdi dengan mengkasrahkan dhad katanya. Terus kalaupun dia ganda, musanna itu ganda, misalnya ada dua ya, untuk dua orang. Kalau kita akan mengatakan iqdi ya, dhatnya juga kasrah juga gitu ya. Hadza dalil, maka ini menunjukkan bahwasanya huruf dhat artinya adalah kasroh, makanya hamzah wasalnya dibaca kasroh begitu. Itu faedahnya sama aja sih jelasin sebenarnya. Catatan nih. Jika ada huruf waw yang diikuti hamzah wasal, maka qari membaca waw kemudian melanjutkan membaca fi'il setelahnya dan tidak membaca hamzah wasalnya. Jadi kita nggak baca wa'u'fu. Ya, tidak kita baca wa'u'fu, wa'ufir. Salah, tapi wa'fu langsung kita hilangkan hamzah wasalnya. Wa'fu anna waghfir lana. Dan ini kesimpulannya sama taknya mirip sama kotak yang tadi ya, yang buku Hudal Majid yang Arab tadi. Nah, cukup. Mulahadhat. Di sini ada mulahadhat. Apa mulahadhat? Masih ingat nggak artinya mulahadhat? Catatan penting ya, yang perlu diperhatikan. Ya, ada catatan. Yang pertama, yajibul intibah litashkil litahdidil fi'l in kana amran aw madiyan. Kita wajib memperhatikan alias berhati-hati ketika memberikan harokat pada fi'il. Jika fi'ilnya amr atau madhi. Seperti ini contoh. Ittakhidhu atau ittakhidhu, ittakhadhu. Oh, Kantuna perlu perhatikan ini harokatnya. Kantuna perlu perhatikan ini bahasa Arab sih sebenarnya. Ittakhadhu dengan ittakhidhu. Kalau ittakhadhu kho-nya fathah, itu menandakan fi'ilnya madhi gitu. Kalau ittakhidhu itu menandakan dia fi'ilnya amr. Bagaimana kita tahu ketika kita belajar sorof. Bahasa Arab juga. Yang kedua, mujarradul fi'il minaz zawaid qabla 'iddat huruf. Oh. Jadi kalau misalnya nih kalian ketemu kata ittakhadzat, kemudian kalian bilang, "Oh, ini ana hitung misalnya 1 2 3 4 ittakhadzat 1 2 3 4 5. Oh, ini fiilnya bentar anak ngap banget. Sebentar ya. Untuk nomor 2 dilewat aja. Anda takut salah paham. Kemudian nomor 3 hamzatul wasl hiya al-harf al-awwal wal fa'ul mushaddad yatakawwan min harfain. Ya, hamzatul wasl ialah misalnya bertemu huruf yang bertasydid, yaitu udah jelasin sebenarnya ya. Maka huruf bertasydidnya dihitung 2 huruf. Jadi dihitungnya huruf ketiganya, huruf kedua si bertasydidnya tadi. Kemudian yang keempat, idza dakhalat al-waw 'ala al-fi'li sarat syadida at-ta'alluq bihi fala yajuzu qira'atul fi'l biduniha illa lil ikhtibar. Jadi kalau misalnya di kata fi'il tadi kemasukan huruf waw, maka kita nggak boleh pisahkan huruf waw tersebut, wajib kita baca wawnya. Wattaqu misalnya, kita nggak boleh kita baca ittaqu, nggak boleh dipisahin dari waw, kecuali kalau misalnya ustazahnya di ikhtibar gitu, untuk ujian misalnya ustazahnya nanya
Coba baca kalau misalnya tanpa waw itu kalau ujian, tapi kalau ketika ngaji kita nggak boleh mulai tanpa disebutin huruf wawnya, nggak boleh. Lil faidah faqat, maksudnya faqat ya, lil faidah faqat, untuk pengambilan faidah saja. Yang pertama ini kayaknya penjelasan ini deh. Ini bahasa Arab ya, kayak tentang kaidah bahasa Arab gitu, nggak usah aja. Itu kalau Antuna sudah paham aja. Dilewat. Takut pusing ya. Nah, kalau ini di buku At-Tibyan fi Kalamil Quran. Ini sebenarnya tuh di sini ditandain Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran. Jadi buku Tibyan pun mengambil dari buku Taisir Rahman ya. Dan cuman bagusnya, positifnya adalah dia dibuat tabel, jadi kita lebih mudah membacanya, lebih enak membacanya. Ya. Jadi Antuna bisa baca sendiri, sama saja maknanya ini tentang pengertiannya, sebab dinamakan kenapa itu ada dijelasin ya di rekaman sebelumnya di pertemuan kemarin. Kemudian ini perbedaan ya antara hamzah qata' dengan hamzah wasl, kemudian hukumnya. Ya. Hukumnya ini kayaknya ini ya, Anda baca sendiri yang itu. Ini juga sama sebenarnya tentang hukum dimulainya hamzah wasl ya, cuman dibuat kotaknya lebih warna-warni. Begitu. Sama saja, coba Antuna pahami sendiri bisa. Kalau Antuna pengen bertanya tentang kotak ini nanti bisa tanyakan di grup. Dan di sini waqad asyara al-Imam Ibnu Jazari. Jadi Imam Ibnu Jazari itu sudah menunjukkan di matanya tentang hamzatul pada fi'il dan isim biqaulihi nazamnya wa bada bihamzil wasli min fi'lin bidham, maksudnya mulailah hamzah wasal pada dengan dhammah ya, mulailah wasal pada fi'il itu dengan dhammah inna nasalisum minal fi'li yudham, kalau misalnya huruf ketiga fi'ilnya itu dhammah. Waksirhu halal kasri wal fathi, dan kasrohkanlah hamzah wasolnya pada keadaan huruf ketiganya kasroh atau fathah. Wa fil asma'i ghairal lami kasruha. Jadi pada isim selain bertemu dengan lam apa nih akhwat, tahu nggak? Lam ta'rif. Ya. Lam ta'rif yang Qamariyah Syamsiyah. Kalau Qamariyah Syamsiyah kan pasti hamzah wasalnya dimulai dengan apa? Fathah. Gitu. Jadi kalau selain pokoknya kalau misalnya hamzah wasalnya ketemu isim selain lam ta'rif, maka kasrohkanlah, kasruha, dikasrohkan bacanya. Wa fi apa tadi? Wa fil asma'i ghairil lam kasruha wa fi di mana fi ini lanjutnya ke bawah kata-katanya. Yaitu kata-kata isim yang dimulai dengan hamzatul wasl. Itu kan kita belum belajar ya, nggak apa-apa. Ibni ma'abnati mri'im wasnaini wa mra'atin wasmim ma'asnatain. Jadi dikata ibnah, imri'in, isnain, imra'ah, isim sama isnatain. Itu nanti kita belajar ya. Kita masih pada fi'il. Ini kotak sebenarnya masih pembahasan tadi. Cuman lebih kelihatan aja ya. Paham ya? Akhwat paham nggak ini kotaknya? Coba Antuna baca. Kira-kira kalau Antuna baca sendiri paham ya? Ini nanti Ana kasih PDF-nya insya Allah, tapi Ana belum selesai rangkumnya. Jadi Ana mau rangkum sampai ke bab harf. Ini belum selesai. Paham ya? Jadi kayak lebih enak dilihat misalnya fi'il madhi khumasi, contohnya kayak gini. Amar khumasi kayak gini. Kelihatan ya? Ya, ini Ana ada tulis di sini, Ana nemu di suatu channel tajwid, Ana lupa channel yang mana. Jadi nantabih indama nantaqil minal harfil madmum ila sakin nantaqil binisful ibtisam hatta nufakkud dham. Jadi maksudnya misalnya di kata usjudu.
usjudu. Kebanyakan orang ketika mengucapkan usjudu itu sinnya jadi tebal. Jadi dengar nggak? Karena si bibir masih keadaan manyun. Harusnya kita tarik sedikit tapi setengah senyuman saja, tapi tidak terlalu lebar. Usjudu. Kenapa setengah senyuman saja? Iya, karena biar nggak hilang nanti dhammahnya. Jadi jadi Gara-gara kita terlalu ingin menarik ke sinnya, nggak fokus jadinya si dhammahnya jadi hilang. Jadi manyunkan, kemudian ke sinnya tarik senyum sedikit, setengah senyuman. Usjudu. Apa perlu Ana perlihatkan mulut Ana? Nggak perlu ya? Oke. Kita lewat. Ini juga pembahasan yang itaku tadi ya. Ini kan pembahasan tadi udah dijelasin. Kemudian pembahasan ittaku yang perjalanannya tadi 2, ittaku sama. Ya, udah nggak perlu dibahas lagi, udah ya. Ini tentang isim. Udah besok lagi kalau isim ya. Hamzah wasal bertemu isim. Sampai sini pertanyaan? Ini orang-orang pada kemana nih? Masih mencerna. Baik, lah. Hanya bisa. Bisa. Tadi di kalimat hobi sati nijtusat atau hobi satu nijtusat bacanya sudah? Tadi kasroh atau fathah? Nggak tahu tuh, karena tadi biasanya kasroh, apa salah baca? Enggak, seperti jadi Ustazah bacanya domah apa ya? Hobi satu nijtusat. Oh iya kak. Karena ngerasanya hobi saat ini nijtusat apa ya? Biasanya kayak gitu. Kalau lidah dengan otak tidak keluar. Harusnya hobi saat ini nijtusat kalau kasroh ya. Bukan tuni, tapi anak kalau salah baca harusnya hobi saat ini. Hobi saat ikutin harokatnya. Kalau misalnya lihat tuni, kalau misalnya ini salah baca mungkin. Nah, ada pertanyaan lagi? Gak ada. Oh, ini kayaknya sih bukan nggak mau bertanya. Nanti bertanyanya pas PR. Itu pertanyaan yang udah Ana jelasin gitu. Harusnya besok kalau ada pertanyaan yang udah Ana jelasin, coba dilihat lagi rekamannya gitu aja kali ya. Gak akan Ana jelasin lagi gitu. Tapi kalau masih nggak paham baru boleh tanya lagi. Ada lagi pertanyaan? Masih mencerna ya? Ya, selama bercerna, berarti Ana nggak Ana lanjutin dulu materinya. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Seandainya ini lebih dari target yang Ana tentukan kemarin. Karena kalau cepet-cepet juga Ana kasihan antunanya. Pelan-pelan aja Ustazah. Apa Ustazah? Soalnya makin kesini babnya itu bukan yang neko-neko kayak yang enak SD gitu loh, bukan tentang kerja itu apa sifatnya nggak gitu, tapi udah masuk ke kalian harus paham bahasa Arab kayak gitu. Seperti kita ada wakaf nanti ya, ada berat gitu. Ya, tambah berat. Kayak nanti ada bab wakaf. Wakaf itu berhenti ya. Kita harus berhenti di mana? Pasti kalau kita mau belajar kita berhenti di mana, mulai di mana, itu harus paham bahasa Arab ya enggak? Persiapkan nanti di sebelah ini Quran terjemahan ya, mau nggak mau kan kita nggak ngerti bahasa Arab sepenuhnya gitu. Ntar udah lebih berat lah pembahasannya. Ana juga agak takut sebenarnya ini, takut salah ngomong. Apa Ustazah izin bertanya yang itu penambahan huruf nun ya Ustazah di kata apa harokat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Itu selain kasroh tanwin bisa Ustazah, misal fathah tanwin atau dhammah tanwin? Bisa. Apa? Bisa ya? Ya kan misalnya tan nih. Kan tanil. Kan tan namanya kan kita nih merojaah lagi ya. Level 2 ini ya pelajaran tanwin ya. Nun sukun ketemu tanwin, ingat nggak? Nah, tanwin kan adalah nun zaidah, nun tambahan yang mana dia cuma secara lafaz aja ada, tapi secara tulisan nggak ada. Nah, gimana cara qaidahnya itu? Kalau misalnya kita ketemu sukun, anggaplah di situ tulisannya ada nun sukun gitu. Nah, kayak tadi kejadian, misalnya kita contohnya khobisatan, contohnya tan lah ya.
Ini di luar konteks Quran ya, misal. Khabisatan nih. Ana tulis lah biar nggak ngambang. Iya, Tan ya. Anggap gini. Sebenarnya secara lafaznya ya. Kemudian ada uj. Ini. Kan kita nggak mungkin bacanya tan uj. Jadi ini hilangin sukunnya, kita kasrohkan nunnya. Jadi lupa apa nih? Ingat nggak di surat ada Al-Qari'ah itu? Apa itu kalau Antuna udah hafal juz 29 itu ada itu. Yang nun wiqoyah biasanya istilahnya, ingat nggak? Biasanya orang ada sebagian ulama yang mengatakannya nun wiqoyah. Iya nggak sih? Sebenarnya Syekh Aiman mah bilangnya nggak ada itu hukum nun wiqoyah, cuman memang ulama mu'asirin, maksudnya ulama pada zaman sekarang modern ada disebutnya istilah nun wiqoyah gitu. Tahu ya? Ada tuh di tajud buku tajud Indonesia itu biasanya anak dulu kan ada Nun dulu wiqoyah itu apa Ustazah? Yang nun itu yang tambahan tadi ya Ustazah? yang di kecil itu loh, biasanya di Quran Indonesia ada tulisan nun kecil di bawah itu kan. Itu namanya nun wiqoyah. Iya, nun wiqoyah setahu ana. Ya enggak sih? Akhwat benar enggak yang pernah belajar yang Nun aiwad Ustazah. nun apa? Aiwad. Ada itu baru lagi nun aiwad, enggak tahu lagi. Ana baru tahu itu istilah itu. Makin kesini makin banyak istilah baru dari ulama. Dulu kan anak kali belajar tajwid itu kan dari buku yang bahasa Indonesia loh, tahu ya? Ada yang oranye apa pedoman tajwid apa ya, nggak lupa itu. Sekarang warnanya oranye sama hijau. Nah itu dijelasin tuh ada nah itu yang biasa kalau di Arab ya Rosem Usmani yang cet Usmani sih Indonesia juga, cuman dobetnya beda, dobetnya apa pemberian syakel rokat titiknya beda. Nah kalau Antuna perhatikan cetakan Madinah itu nggak ada tulisan nun kecil itu. Kalau di Indonesia itu khabisat hijau tuh satnya itu pasti di bawah tanwinnya itu ada gini, ada nun kecil enggak? Yang masih punya Quran Indonesia ya, coba dilihat Quran Kemenag ada itu kecil, itu biasanya disebut non koi itu yang Ana tahu ya. Antuna bisa cari itu di internet nun koi apa gitu, pasti itu yang kayak nun iwat. Ana baru tahu sih, tahu istilah itu baru tahu Ana. Mungkin Anda bisa cari nanti benar nggak sih ada itu. Berapa pertanyaan lagi? Udah jam 2 sih, jam 2:03. Nggak apa-apa, satu lagi pertanyaan. Nggak ada? Baiklah, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Silakan dicerna. Cerna baik-baik. Kalau nggak paham, tanya di grup, nggak apa-apa. Jangan di chat takut nggak kebaca. Nanti kalau di chat itu bisa seminggu baru Ana balas ya. Ya, tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Wa iyyakum.